menjadi output dalam pelatihan ini. Pertama teman-teman ya, kalau menggunakan sistem default daripada Civil 3D, teman-teman akan menemukan tidak seperti ini tampilan daripada gambar di sini gitu ya. Maka perlu melakukan optimasi atau pengeditan supaya gambar kita itu bisa tampil seperti ini ya. Jadi ya, nanti adalah kita akan menghasilkan satu cross termasuk long section gitu ya, cross section yang di dalamnya itu seperti ini, ada mistar ukurnya, kemudian ada galian dan timbunannya ya, kemudian ada bagaimana cara membuatkan teks otomatis keterangan lapisan perkerasan jalan dengan tebal dan tebalnya berapa dan seterusnya, ada keterangan-keterangan lain dan juga sistem dimensional yang sudah otomatis. Untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk di dalam pemaparan materi pada malam hari ini ya, di hari pertama ini ya, dan kita memiliki waktu 7 hari ya mulai dari hari ini, maka masih 6 hari ke depan lagi untuk kita sering bertemu di dalam pelatihan ini. Bahkan saya ingin membuka ruang untuk teman-teman bisa berinteraksi gitu ya. Jadi dalam sistem pelatihan ini, terutama yang dibawakan oleh saya sendiri gitu ya, karena nanti saya yang menjadi tutor teman-teman untuk mempelajari Civil 3D ya dalam waktu kurang lebih 7 hari mulai dari hari ini sampai 6 hari ke depannya. Nah, maka sambil saya menjelaskan gitu ya, teman-teman bisa melakukan interupsi gitu ya. Jadi langsung aja, kalau misalnya temukan kendala sambil saya jelaskan, langsung aja bisa langsung ditanyakan atau ada penyampaian atau informasi terkait dengan materi atau judul pokok pembahasan, itu bisa gitu ya. Nggak usah ditunggu kemudian kumpulin nanti di sesi tanya jawab baru ditanyakan gitu ya. Itu mungkin bagi saya pribadi nanti akan mungkin bisa lupa atau bisa terlewatkan gitu ya. Jadi tidak sempat ditanyakan. Jadi alangkah lebih baiknya sambil saya jelaskan bisa melakukan interupsi dan bisa menyampaikan pertanyaannya atau pernyataan atau mungkin hal-hal terkait lainnya gitu ya. Setiap pertanyaan bisa ditanyakan di dalam pelatihan terkait dengan materi sebelumnya gitu ya. Jadi setiap kali awal pertemuan itu saya akan mereview pertanyaan untuk dijawab di awal-awal pertemuan kita dalam waktu kurang lebih 7 hari ini. Baik teman-teman, untuk slide yang pertama ini karena kita sudah perkenalan gitu ya di bagian awal, maka sekarang kita akan masuk di slide kedua gitu ya untuk kita melihat. Nah, tentunya ini mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui gitu ya, begitu banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, kita akses di dunia internet gitu ya, terkait dengan hal-hal tentang perencanaan jalan secara keseluruhan. Tapi karena saya mengingat ya, ada mungkin beberapa yang baru gitu ya, baru terjun menggunakan BIM atau mungkin masuk ke infrastruktur jalan gitu ya, maka saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan teori untuk jalan gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di sini di slide pertama ini ada titik A sama titik B gitu ya. Karena memang pada dasarnya adalah kita merencanakan jalan itu untuk menghubungkan dua titik yang berbeda gitu, atau bahkan lebih. Nah, tergantung gitu ya. Tapi di sini saya menyebutnya itu untuk dua titik aja dulu ya, supaya lebih fokus gitu ya, bahwa ada dua titik yang ingin kita hubungkan. Nah, sekarang dalam proses menghubungkan dua titik ini sampai diputuskan bahwa ruas jalan itu harus dibangun dengan berbagai macam pertimbangan gitu ya. Ya tentunya bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan, ya pastinya adalah tujuannya itu untuk perkembangan ekonomi gitu ya, dari sisi dampak ekonomi ya. Dengan kehadiran ruas jalan ini ya, maka akan membantu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ya, baik itu di sepanjang ruas jalan ataupun di dua titik yang berbeda gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Kemudian tentunya dalam proses pembangunan jalan juga memang ada dampak-dampak lain yang dikaji ya, termasuk
dampak sosialnya, kultur bahkan berpengaruh di situ, kemudian lingkungan, ya. Dan itu sebenarnya itu dibahas sebelum kita sebagai tim engineer untuk turun melakukan detailing, ya. Jadi artinya dalam proses pengusulan, ya, itu ada dari musrembang istilahnya gitu ya, desa, kecamatan, kemudian kabupaten sampai di tingkat nasional, ya, kemudian diputuskan dalam rapat paripurna bahwa ruas jalan ini perlu dialokasikan anggaran untuk proses pembangunannya lewat pemaparan materi-materi dari dampaknya, gitu ya, kurang lebih proses seperti itu. Saya tidak menjelaskan detail, nanti silakan di searching aja, begitu banyak tentang prosesnya yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang ya saya lebih mengkerucut lagi bahwa sebenarnya untuk proses pembangunan jalan itu apa sih yang dilakukan, gitu ya. Nah, tadi sudah terjawab kenapa kita harus bangun jalan, ya. Tadi ada berbagai dampak yang kita harus pertimbangkan. Nah, sekarang ya apa yang harus dilakukan, gitu ya. Maka secara teknis, gitu ya. Secara teknis yang harus dilakukan adalah pertama kita harus mengumpulkan data dulu. Dari data-data itu kita sebagai engineer untuk melakukan evaluasi, analisis untuk menentukan keputusan apa yang paling optimal. Dalam hal ini, kalau kita akan masuk di dalam slide yang berikut, ya, di sini garis warna merah tadi menghubungkan dua titik, gitu ya, dan kemudian, ya, optimal, gitu ya, optimal. Nah, sekarang, ya, pertama kita menentukan lebar jalan, gitu ya, karena tadi ruasnya itu sudah ditentukan dari titik A ke titik B dengan berbagai macam pertimbangan tadi. Nah, sekarang ruas jalan yang kita bangun dari titik A ke titik B ini, ya, itu butuh dimensi, gitu ya. Kenapa membutuhkan dimensi? Karena kita ingin optimalnya terhadap parameter apa, gitu ya. Dan tentunya adalah supaya ruas jalan yang kita bangun tadi kapasitasnya itu tidak menimbulkan kemacetan di suatu waktu. Nah, agar bisa menjawab hal ini, berapa lebar jalan yang efektif seharusnya, maka itu harus dijawab melalui basis data. Nah, data yang dibutuhkan itu adalah data lalu lintas. Ya, nanti kita akan pelajari di dalam Excel itu bagaimana proses, gitu ya, secara sistematis untuk bisa menentukan lebar jalan yang efektif berdasarkan basis data yang ada. Jadi kita tidak bisa, ya, dalam pelatihan ini kita tidak ada angka yang ditentukan serta-merta, tapi kita harus melalui proses, gitu ya. Kenapa angka ini dimunculkan? Kenapa lebar jalan seperti ini, gitu ya? Dan kita akan pelajari di dalam Excel analisis data lalu lintas yang teman-teman bisa ambil di grup yang sudah di-sharekan tadi, ya. Nah, itu tadi, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, tadi mengumpulkan data. Mengumpulkan data salah satunya adalah kita mengumpulkan data lalu lintas, gitu ya. Ya, tujuan data lalu lintas ini untuk menentukan kapasitas lebar daripada jalan dengan tujuan supaya jalan ini bisa efektif dalam pelayanannya, yaitu tidak menimbulkan kemacetan mulai dari kita bangun sampai dengan tahun rencananya. Itu adalah harapan dan yang diharapkan, gitu ya. Dan kemudian, ya, data berikut adalah tentunya kita akan mengambil juga data tentang topografi, ya, dan itu sudah hal yang bagian-bagian data yang kita akan ambil. Dan kalau misalnya di situ ada kondisi-kondisi ekstrim, gitu ya, kondisi-kondisi ekstrim, maka kemungkinan akan melibatkan tentang geoteknik, gitu ya. Geoteknik itu adalah tentang dasar tentang tanahnya, gitu ya, tentang tanahnya. Karena dalam analisis tebal perkerasan yang menggunakan analisis komponen itu juga membutuhkan data semacam CBR, gitu ya, data hasil pengujian laboratoriumnya, supaya kita menentukan berapa sih ketebalan aspal per layer, lapisan perkerasan jalan itu yang efektifnya berapa, gitu ya. Nanti akan lebih jelas ketika kita masuk di dalam Excel-nya, gitu ya, teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini, seperti itu, ya. Jadi ketika kita turun sebagai tim teknis, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita kumpulin data dulu. Data-data itu kita akan melakukan analisis perhitungan untuk menentukan satu keputusan yang tepat karena berdasarkan data, gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, data-data yang dimaksud untuk analisis data lalu lintas tadi, ya, data lalu lintas tadi, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya, bahwa ada rekapan-rekapan data yang terekam mulai tahun 2013
contoh ya, contoh gitu ya, 2013 sampai dengan 2017 untuk sepeda motor, mobil ya, pick up dan seterusnya. Nah, data-data ini diperoleh ya bisa dengan cara ya survei gitu ya. Kita survei, alat survei itu yang counter gitu ya. Jadi kalau misalnya kendaraan motor itu lewat, cak kemudian mobil lewat, kita counting gitu ya. Jadi dihitung, kemudian nanti dalam kurang lebih dalam range waktu sekian itu berapa yang lewat di situ gitu ya, direkam, nanti dihimpun jadi data seperti ini. Jadi data ini diambil dari situ. Nah, yang berikut adalah sekarang ya kita akan lebih mengkerucut lagi. Sebenarnya materi yang kita akan membahas secara keseluruhan ini gitu ya, di dalam pelatihan kurang lebih dari hari ini sampai dengan 6 hari ke depan, yang ditotalkan 7 hari gitu ya. Apa sih yang kita akan pelajari? Karena teman-teman sudah menghabiskan waktu gitu ya, menyiapkan waktu untuk masuk di dalam pelatihan ini. Kita apa sih yang kita harus capai di dalam pelatihan ini? Ya, kita akan lihat materi-materinya. Pertama ya, kita akan mohon maaf teman-teman, kendaraan lewat gitu ya, sehingga mungkin akan sedikit mengganggu, bising gitu ya. Sabar teman-teman, saya izin sebentar. Oke, saya share ulang. Oke, baik. Nah, pertama ya, kita lihat dulu tentang BIM itu sendiri ya. Karena bagaimanapun kita sebenarnya adalah mengoptimasi pekerjaan-pekerjaan yang rumit gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang rumit untuk menjadi lebih sederhana gitu ya, dan menjadi lebih praktis. Nah, untuk menjawab itu sudah ada di dalam tubuhnya aplikasi-aplikasi yang berbasis BIM. Nah, sebenarnya kata BIM ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar gitu ya. Tapi inti utama dari BIM ini sebenarnya adalah kalau dia singkatan dari Building Information Modeling. Ya, kalau dibahasakan sehari-hari kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang berbasis BIM ini adalah aplikasi-aplikasi kalau digunakan dalam satu perencanaan atau desain gitu ya, dalam satu desain, aplikasi ini mampu menyimpan semua hal yang kita lakukan di dalamnya, merekap gitu ya, merekap untuk satu ketika kita mengakses informasinya itu kapan dan dimanapun gitu ya, karena sudah ada sistem cloudnya. Nah, sekarang ya, yang berikut adalah bahwa sifat unik daripada aplikasi yang berbasis BIM ini adalah dari fitur ke fitur itu mereka sudah saling terintegrate gitu ya. Jadi saling terintegrasi dari satu fitur ya, dari satu fitur ke fitur yang lain. Nah, maksudnya adalah kalau teman-teman misalnya sudah melakukan desain dari menentukan trase jalan ya gitu ya, dari menentukan trase jalan sampai pada volume gitu ya. Jadi suatu ketika kalau teman-teman melakukan perubahan trase jalan, maka volumenya juga nanti akan mengikuti perubahan. Atau mungkin yang paling mudah adalah ketika elevasi rencana jalan diubah gitu ya, maka nanti volumenya juga akan langsung berubah gitu ya, kalau sudah disetting dengan benar dari tahap awal sampai dengan perhitungan volume. Nah, itu adalah sesungguhnya dari basic utama daripada aplikasi yang berbasis BIM itu sendiri. Nah, sekarang ya kita akan melihat ya bahwa BIM yang beredar di kalangan engineer gitu ya, ada yang namanya dua kubu, satu kubunya Trimble, satu itu kubunya Autodesk gitu ya. Nah, dua kubu ini saat ini itu sudah sangat ini, dan mungkin teman-teman sudah banyak menggunakan aplikasi ini gitu ya. Yaitu kalau misalnya dari Trimble, teman-teman itu mungkin mendengar yang namanya Archicad gitu ya, Tekla, SketchUp gitu ya. Nah, itu basis kubunya di Trimble gitu ya. Dan salah satu aplikasi itu yang Archicad itu buatannya Finlandia gitu ya. Ya,
Kita berharap aja satu ketika ada aplikasi BIM yang dibuat oleh negara kita gitu ya. Jadi semuanya itu fiturnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia, termasuk dalam media untuk kita pengembangannya menggunakan juga bahasa Indonesia. Kalau bisa develop programnya itu bahasa programnya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Ya itu adalah harapan kita ke depan. Nah kemudian kalau untuk Autodesk gitu ya, kalau Autodesk itu ya dulu sekali itu disebut dengan ya AutoCAD biasa 2000 berapa sampai dengan 2000 sekarang gitu ya. Kemudian Civil 3D tentunya, kemudian ada Revit, kemudian ada subnya Autodesk namanya itu Robot Structure gitu ya. Jadi dan beberapa lainnya. Nanti rinciannya itu silakan nanti teman-teman bisa searching aja, karena fokus kita adalah lebih kepada Autodesk Civil 3D gitu ya, di dalam kubunya Autodesk. Itu untuk penjelasan BIM, dan kita akan masuk di materi-materi gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang ya kita akan lihat urutan materi ya, kita akan lihat rentetan materi yang apa saja yang kita akan bahas di dalam gitu ya. Maka teman-teman bisa melihat ada analisis data lalu lintas, kita akan pelajari pada kesempatan ini. Kemudian ada olah data ukur lapangan ya, bisa saja dari theodolite, dari total station, dari geodetik mungkin, ada dari kemudian dari GPS, ada dari data online lainnya, ada dari meteorol ya. Nanti kita akan pelajari gimana sih meteorol itu bisa dimasukkan atau diintegrasikan masuk ke dalam Civil 3D gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan meter ukur, menggunakan meteorol, datanya itu kita bisa masukkan atau kita gabungkan, joinkan di dalam desain kita. Baik itu data dari theodolite, kita tambahkan dari data ukur meteorol, itu nanti kita akan pelajari gitu ya. Kemudian geometrik jalan, mulai dari menentukan jenis tikungan yang teman-teman mungkin ketahui itu ada FC, SCS dan SS gitu ya. Nanti kita akan pelajari gimana sih penentuannya, gimana sih perhitungannya, akan lebih detail dalam waktu ke depan. Kemudian perhitungan tikungannya gitu ya. Terus persiapan data kita akan kumpulkan, baik itu data ukur lapangan gitu ya, data ukur lapangan tadi yang disebutkan di bagian atas, data XYZ itu baik itu dari theodolite, total station, geodetik gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kumpulkan data dimensi rencana jalan, karena tadi analisis data lalu lintas membantu kita untuk menentukan lebar jalan yang optimalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kita akan pelajari. Kemudian kita kumpulkan data spesifikasi jalan. Jadi dalam menentukan ya atau dalam desain jalan, kita tidak serta-merta narik-narik garis gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman narik-narik garis aja, semua orang juga bisa, tinggal lihat aja tutorial di internet dan teman-teman juga bisa mengikuti. Tetapi ketika kita mengcombine dengan standar yang berlaku, dan kita juga dari sisi engineer-nya, maka kita akan melihat bahwa desain ini benar atau enggak gitu ya. Ya ini pentingnya ada standar, kemudian pengetahuan tentang engineering-nya kita gabungkan untuk menentukan nanti keputusan dan menilai desain itu apa yang perlu harus dilakukan ketika ada kendala ya. Terus kemudian ya pembuatan peta kontur ya, prosesnya kurang lebih kita masukkan data XYZ dan seterusnya. Untuk dari data ukur baik theodolite, total station, geodetik gitu ya. Kemudian ada data ukur dari ya Google Earth gitu ya. Jadi Google Earth yang teman-teman lihat di sini nanti kita akan gabungkan masuk ke dalam desain kita gitu ya. Terus yang berikut ya nanti ada juga edit point gitu ya. Tambahkan poin. Kalau misalnya mengalami kekurangan data, kita bisa menambahkan titik ukur di dalam Civil 3D itu sendiri. Kemudian membuat poin, kalau misalnya
ada sumber data yang lain kita masukkan ke dalam, kemudian kita masuk di dalam sistem manajemen data, yaitu sistem grouping gitu ya. Karena dengan seperti itu akan memudahkan kita untuk mengorganisir sumber data yang banyak. Jadi untuk memudahkan kita untuk mendeteksi gitu ya. Oh ya, ini data dari sumber ini data dari sumber B, sumber C, dan seterusnya. Oke, kemudian pembuatan peta kontur, kita membuat kontur ya atau surface, kemudian edit surface dan seterusnya. Penentuan as jalan gitu ya, penentuan as jalan bisa dari Civil 3D itu sendiri, bisa dari hasil tracking GPS yang kita plotting ke citra satelit kemudian masuk ke Civil 3D gitu ya. Kemudian bisa juga dari AutoCAD biasa masuk di dalam desain Civil 3D, atau singkatnya dari AutoCAD biasa kita ubah menjadi Civil 3D gitu ya. Kemudian editing station, kemudian kita terapkan ya hasil analisis geometrik jalan di dalam as jalan atau CL jalan atau alignment jalan di dalam Civil 3D itu. Membuat potongan memanjang, kemudian pengeditan bandset gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pembuatan desain jalan, yaitu membuat elevasi rencana jalan, dan kemudian optimal pekerjaan supaya pekerjaan itu bisa menjadi lebih cepat selesai. Seperti apa kita mendesainnya sebagai konsultan, sebagai perencana, juga memikirkan sampai di titik itu gitu ya. Karena akan menjadi kurang berhasil kalau desain kita itu sulit dieksekusi gitu ya. Jadi diharapkan kita sebagai engineer untuk bisa menghasilkan satu desain gitu ya yang mempermudah eksekusinya. Nanti seperti apa, bagaimana, dan juga pertimbangan agar lebih cepat selesai gitu ya. Jadi itu kita akan pelajari nanti ya. Yang berikut pembuatan assembly ya, dari data-data hasil analisis tadi, analisis data lalu lintas, kemudian dari analisis komponen gitu ya, untuk menentukan tebal perkerasan, lebar badan jalannya itu seperti apa, bahu dan seterusnya, fasilitas lainnya itu seperti apa. Terus pembuatan cross section, kita akan membuat band set, nanti kita akan pelajari satu persatu gitu ya. Membuat band set sendiri, membuat style sendiri, ini sangat penting supaya desain teman-teman itu memiliki karakter gitu ya, dengan desain dari versi sebagai desainernya gitu ya. Pembuatan potongan melintang gitu ya, potongan melintang, edit grid, edit band set, super elevasi, tentunya kita sudah nanti akan kita pelajari super elevasi. Kemudian pembuatan Cop Detail Engineering Design (DED) ya, artinya ini teman-teman biasanya ya setelah didesain sudah jadi crossnya, diekspor ke AutoCAD biasa, baru disusun di dalam Cop gambar atau legend. Nah ini akan memakan waktu, jadi kita akan melakukan secara otomatis. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah cross di dalam satu kertas atau satu lembaran kertas secara otomatis. Dan itu tinggal teman-teman kalau sampai selesai pelatihan ini, teman-teman akan mampu untuk membuatnya jadi otomatis gitu ya. Jadi hasilnya adalah langsung siap di print gitu. Kemudian perhitungan volume. Nah, perhitungan volume mencakup cut and fill, kemudian akan kita menghitung tiap lapisan perkerasan ya, volumenya itu berapa secara otomatis gitu ya. Nanti kita akan pelajari sampai ke sana gitu ya. Artinya bahwa nanti endingnya itu ya teman-teman tinggal siapkan harga satuan, tinggal kali gitu ya, kali dengan volume yang didapatkan, atau nanti ada yang istilah estimate engineering dari atau EE gitu ya. Targetnya adalah sampai ke sana. Nah, sekarang teman-teman, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan maka kita bisa melihat seperti apa sih yang kita hasilkan di dalam desain nanti gitu ya. Apa sih yang kita menjadi output dalam pelatihan ini? Pertama teman-teman ya, kalau menggunakan sistem default daripada Civil 3D, teman-teman akan menemukan tidak seperti ini tampilan daripada gambar di sini gitu ya. Maka perlu melakukan optimasi atau pengeditan supaya gambar kita itu bisa tampil seperti ini ya. Jadi ya nanti adalah kita akan menghasilkan satu cross termasuk long section gitu ya, cross section.
yang di dalamnya itu seperti ini, ada mistar ukurnya, kemudian ada galian dan timbunannya, ya. Kemudian ada bagaimana cara membuatkan teks otomatis keterangan lapisan perkerasan jalan dengan tebal dan tebalnya berapa dan seterusnya. Ada keterangan-keterangan lain dan juga sistem dimensional yang sudah otomatis, gitu ya, yang teman-teman bisa dilihat. Jadi harapan utamanya adalah setelah pelatihan ini, ya, teman-teman sudah mampu mengerjakan proyek, gitu ya, mengerjakan proyek sendiri, gitu ya, dengan target pelatihan adalah menghasilkan gambar desain yang lengkap seperti ini, ya. Jadi ini adalah salah satu sampel yang kita akan targetkan untuk dicapai dalam waktu kurang lebih 7 hari pelatihan. Nah, mungkin